Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Pancasila FEB 10 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas tahun 2025 yang beranggotakan saya Muhammad Nasib Warman sebagai ketua kelompok. Dan di sini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai hasil penelitian kami mengenai dampak dari sosial media terhadap jiwa nasionalisme mahasiswa atau generasi muda. Teman-teman semuanya, perlu kita sadari bahwasannya jiwa nasionalisme merupakan satu hal yang penting yang perlu dimiliki oleh mahasiswa saat ini. Dan juga kita saat ini sedang berada di masa di mana kita disuguhkan dengan kemewahan dalam sosial media. Maka dari hal ini muncullah ketertarikan kami untuk menganalisa dan melakukan sebuah penelitian mengenai bagaimana dampak dari nasionalisme dan juga pengaruh dari sosial media yang akan kami tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul Luntur di Era Digital, bagaimana dampak sosial media terhadap jiwa nasionalisme generasi muda. Jadi latar belakang mengenai dari isi proposal kami itu yaitu perkembangan teknologi digital saat ini membawa perubahan besar dalam kehidupan generasi muda, terutama dalam cara mereka menerima informasi dan membentuk pola pikir. Media sosial menjadi ruang utama bagi remaja dan mahasiswa untuk berinteraksi, mencari hiburan, dan mengikuti tren global. Namun, derasnya arus informasi dari luar membuat nilai-nilai nasionalisme mulai mengalami pergeseran. Banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya asing dibanding budaya sendiri. Konten luar negeri lebih diminati sementara konten nasionalisme dianggap kurang menarik. Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa identitas bangsa akan semakin memudar bila tidak dibarengi dengan kesadaran dan edukasi yang tepat. Berdasarkan fenomena tersebut, proyek kami yaitu Luntur di Era Digital, Dampak Media Sosial Terhadap Jiwa dan Nasionalisme Generasi Muda dibuat untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan serta memberikan solusi berupa poster edukatif agar generasi muda kembali sadar akan pentingnya cinta tanah air. Nah, jadi ada 6 rumusan masalah pada laporan penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana intensitas penggunaan media sosial mahasiswa di era digital. Yang kedua, apa saja jenis konten terkait isu kebangsaan yang ditemukan mahasiswa di media sosial. Yang ketiga, sejauh mana mahasiswa terpapar konten provokatif atau informasi yang tidak dapat dipercaya di media sosial. Yang keempat, bagaimana pengaruh media sosial terhadap cara pandang mahasiswa mengenai isu kebangsaan. Yang kelima, bagaimana tingkat nasionalisme mahasiswa dalam aspek kebangsaan, penghargaan simbol negara, dan rasa persatuan. Dan yang terakhir yaitu apakah media sosial memiliki kontribusi dalam memperkuat atau melemahkan jiwa nasionalisme mahasiswa. Oke, langsung saja kita masuk ke hasil pelaksanaan proyek. Yang pertama itu hasil kuesioner. Pada kuesioner ini kami menyebarkan kepada responden, remaja, dan mahasiswa untuk menggali persepsi, kebiasaan, dan dampak penggunaan media sosial terhadap sikap nasionalisme. Berikut hasil ringkasan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu tingkat penggunaan media sosial. Mayoritas responden menggunakan media sosial lebih dari 2 jam per hari. Platform yang paling sering digunakan adalah Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Lanjut yang kedua, dampak terhadap nasionalisme. Sebagian responden mengaku lebih mengenal budaya luar daripada budaya Indonesia. 35-65% responden melihat banyak konten yang tidak sesuai nilai kebangsaan di media sosial. Hanya sebagian kecil yang secara aktif mengikuti konten bertema sejarah, budaya, atau nasionalisme. Yang ketiga, pengaruh hoaks, tren, dan konten negatif. Lebih dari separuh responden mengakui pernah menerima berita hoaks tentang isu nasional. Tren dan budaya asing dianggap lebih menarik dibandingkan konten lokal. Responden menyatakan bahwa minimnya literasi digital dapat mempengaruhi rasa bangga terhadap bangsa. Poin yang keempat, kesadaran nasionalisme. Sebagian besar responden mengaku nasionalisme mereka cukup baik, namun tidak diikuti dengan tindakan nyata seperti mengikuti kegiatan kebangsaan, membaca sejarah, atau mempromosikan budaya Indonesia. Banyak responden menyatakan bahwa konten nasionalisme perlu dibuat lebih menarik dan modern.
Selanjutnya, kesimpulan dari kuesioner. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan cara berpikir generasi muda. Jika tidak disaring, media sosial dapat melemahkan nasionalisme, namun media sosial juga dapat menjadi sarana positif untuk membangkitkan semangat kebangsaan jika digunakan dengan bijak. Selanjutnya kita masuk kepada hasil pembuatan poster project. Selain kuesioner, kelompok 3 juga membuat poster edukatif yang bertujuan memberikan pemahaman dan ajakan kepada generasi muda untuk menjaga nasionalisme di era digital. Yang pertama, penyusunan konten poster. Isi poster dirancang berdasarkan temuan kuesioner dan literatur dengan poin-poin utama, arus informasi global, hoaks dan polarisasi, kecanduan tren asing, rendahnya kepedulian terhadap isu kebangsaan, literasi digital, ajakan peran positif di media sosial, bahasa dibuat singkat, jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, desain poster. Poster dibuat menarik dan berwarna cerah agar sesuai dengan preferensi generasi muda. Setiap poin dilengkapi ilustrasi atau ikon agar mudah dipahami secara visual, mengikuti gaya desain poster referensi. Yang ketiga, dampak dan kegunaan poster. Poster ini dapat digunakan sebagai media edukasi di kampus. Konten ini juga dapat sebagai publikasi di media sosial. Poster diharapkan dapat menjadi pengingat visual bahwa generasi muda harus tetap mencintai bangsanya meski hidup di era digital yang semakin global. Sekian dari pembahasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil analisis kuesioner diperoleh beberapa temuan utama, yaitu yang pertama adalah nasionalisme generasi muda belum hilang, tetapi mengalami penurunan minat dan kurang mendapatkan perhatian. Yang kedua, media sosial menjadi faktor dominan dalam pembentukan cara pandang generasi muda terhadap bangsa. Ketiga, konten asing lebih menarik sehingga budaya lokal kurang diminati. Keempat, banyak responden tidak sadar bahwa orientasi mereka terhadap budaya luar mempengaruhi cara mereka memandang jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dan terakhir, yang kelima, yaitu edukasi tentang nasionalisme melalui platform digital masih minim, sehingga perlu ada upaya kreatif untuk menyajikan konten edukatif yang menarik. Temuan utama inilah yang kemudian menjadi dasar kelompok dalam membuat poster edukatif. Selanjutnya bagian kesimpulan, berdasarkan keseluruhan kerangka konseptual dan hasil pelaksanaan awal proyek yang tertuang dalam proposal ini, dapat disimpulkan bahwa media sosial variabel X memiliki peran signifikan yang berpotensi ganda dalam mempengaruhi jiwa nasionalisme generasi muda variabel Y di era digital. Temuan awal dari penyebaran kuesioner ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki intensitas penggunaan media sosial yang tinggi, yaitu lebih dari 2 jam per hari dengan platform dominan seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Penggunaan media sosial yang tinggi menimbulkan kekhawatiran karena pertama, paparan konten negatif. Kedua, pergeseran identitas dan budaya. Ketiga, apatis merupakan tindakan nyata. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan di mana tingginya paparan terhadap konten global yang tidak sejalan nilai kebangsaan berpotensi melenturkan nasionalisme, dan sejalan dengan teori use and gravitations bahwa generasi muda cenderung menggunakan media sosial untuk kebutuhan hiburan yang menyebabkan mereka lebih mudah terpapar budaya asing daripada konten edukatif tentang nasionalisme. Berdasarkan dari hasil temuan dan kesimpulan proyek ini, kelompok kami memberikan 4 rekomendasi. Yang pertama, untuk generasi muda, yakni harus lebih selektif dalam memilih konten digital, memperbanyak mengikuti akun edukatif tentang budaya dan sejarah Indonesia, dan tidak hanya bangga terhadap Indonesia secara ucapan, namun juga ditunjukkan melalui dengan tindakan. Yang kedua, untuk pendidik dan sekolah, yakni mengadakan kegiatan kreatif seperti proyek, seminar, dan lomba yang mengangkat tema nasionalisme, mengajarkan pemanfaatan media sosial secara bijak dan beretika. Yang ketiga, untuk pemerintah atau instansi terkait, yakni menciptakan lebih banyak konten nasionalisme yang menarik dan mudah diterima oleh generasi muda, mendukung kampanye digital mengenai budaya Indonesia. Dan yang keempat, itu adalah untuk masyarakat umum, yakni menggunakan media sosial secara sehat dan tidak mudah terpengaruh oleh tren negatif, mendukung banyak karya bangsa dan melestarikan budaya lokal.